Subhanahu wa Ta'ala, kita dikaruniai kesehatan dalam keadaan COVID yang sudah melandai, tetapi masih harus waspada. Terima kasih saya diundang untuk Stadium General ini menimbang tradisi sebagai basis tajdid pemikiran Islam di era baru. Pembukaan kuliah semester Gasal ya. Gasal ya, program Doktor Psikologi Pendidikan Islam dan Magister Ilmu Agama Islam UMY. Terima kasih Pak Zuli tadi yang sudah memberi kata pengantar sedikit, Wakil Direktur, kemudian Ketua Prodi Pak Syifa. Diskusi kita hari ini memang ya penting dan selamanya penting, tentang menimbang tradisi sebagai basis tajdid pemikiran Islam di era baru gitu. Ya pasti tema ini mengayu bagio aktivis pemikir dan kader Muhammadiyah namanya Sukidi Mulyadi PSD. Saya kira memang harus ada momen-momen untuk membangkitkan kembali tradisi tajdid itu di dalam pemikiran Islam ya. Jangankan kita ya di Middle East itu, di Timur Tengah juga lagi mikir ulang itu sesungguhnya bagaimana ini gitu ya. Nanti saya ceritakan di tengah-tengah nanti. Maka dengan tema itu saya akan bicara juga tentang pembaruan Islam. Pembaruan Islam itu teks atau tradisi gitu. Saya kira itu tema besarnya itu. Nanti saya singgung sedikit bagaimana khazanah intelektual Islam selama ini. Kemudian tajdid al-khitab ad-dini itu mungkinkah gitu, dan kalau mungkin bagaimana gitu. Bagaimana pembaharuan pemikiran atau ya pemikiran keislaman. Kemudian nanti tema yang diangkat Pak Sukidi kan bahwa pembaharuan pemikiran Islam itu bukan berbasis teks gitu, tetapi berbasis tradisi gitu. Nanti kita komparasikan dengan para pemikir pembaharu di dunia internasional dan juga dunia Indonesia. Kemudian kalau memang bukan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, tetapi ar-ruju' ila tafsir, itu saya kira tesis utama Pak Sukidi yang ditulis di Suara Muhammadiyah dalam tahun 2021. Ada 19 tulisan saya kira, di situ nanti bisa dicermati. Angle yang dipilih Pak Sukidi adalah angle tafsir ya. Saya kira itu angle baru yang dari situlah bisa memicu ke kiri ke kanan ya. Biasanya pembaruan itu angle-nya adalah seperti Pak Harun itu teologi rasional gitu kan, teologi rasional. Mungkin juga bisa dari hukum, juga bisa angle-nya gitu. Nah, Pak Sukidi itu memilih angle tafsir. Saya kira penting, nanti kita juga ingin menyimak dari beliau ya. Nah, kemudian saya sebetulnya sangat sepakat bahwa pembaruan itu memang pembaruan tradisi. Jadi tradisi di sini kalau di tanah air udah terlanjur ada stigmatisasi antara modern
modernitas dan tradisional. Tradisional, pemikiran tradisional dan pemikiran modern. Nah, itu adalah stigma. Padahal tradisi di sini yang dimaksud di sini adalah habits of mind sebetulnya. Habits of mind. Jadi kebiasaan-kebiasaan berpikir kita itu bagaimana. Baik, itu kira-kira. Nah, bagaimana itu pembaharuan Islam itu? Apakah memang seperti yang didengungkan rujuk ilal Quran was sunnah titik tanpa ada embel-embel tradisi, atau sesungguhnya rujuk al-Quran was sunnah itu juga ada tradisi, tidak mungkin tanpa tradisi gitu, tradisi bagaimana memahami makna Quran gitu. Nah, itulah saya kira di dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap 100 tahun itu mesti akan ada orang datang untuk memperbarui pola pikirnya itu. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah. Nah, begitu. Setiap 100 tahun mesti muncul ini. Nah, 100 tahun kedua muncul Pak Sukidi ini di lingkungan Muhammadiyah. Saya sepakat dengan Pak Hajrianto yang mengatakan bahwa tidak ada kader Muhammadiyah yang menyatakan diri kalau menulis di Kompas sebagai kader Muhammadiyah, pemikir Muhammadiyah, begitu. Tidak ada. Kita semua aktivis Muhammadiyah nggak pernah menyebut seperti itu. Maka ini man yujaddid dinaha tadi ya, dalam 100 tahun ke depan Muhammadiyah barangkali. Tetapi sebetulnya Ahmad Dahlan sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 itu sebetulnya yang diperbarui itu memang tradisi terhadap corak berpikir keagamaan yang taklidiyah begitu ya. Taklidiyah ini juga jangan disalahpahami, yang saya maksud adalah habits of mind, cara berpikir umat pada era itu gitu. Nah, disitulah maka pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu komprehensif ya, bisa sosial, bisa budaya, bisa pendidikan, bisa politik begitu. Nah, dalam hal sosial ya mempertanyakan tradisi tradisi menghadap kiblat yang memang harus diperbaiki itu saya kira juga tradisi juga kan yang dicermati itu. Budaya saat itu memang TBC, tahayul bid'ah khurafat begitu kira-kira budaya. Kemudian pendidikan saya kira itu yang paling spektakuler itu ya, pendidikan dalam hal bagaimana pendidikan saat itu. Kita harus membayangkan tahun 1900 bahwa pendidikan kita betul-betul berat sekali dihadapkan dengan corak pendidikan yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh misionaris Kristen saat itu. Maka ya harus diperbaiki ini tradisi ini, gitu ya. Maka disitulah dulu sekolah hanya agama saja, lalu muncullah ada sekolah-sekolah ya yang mempelajari umum selain agama, itulah Muhammadiyah saya kira. Belum lagi politik ya, tahun 45 setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh Muhammadiyah setidaknya ada 12 tokoh Muhammadiyah loh yang menjadi pahlawan nasional itu. 12 atau lebih barangkali. Saya kira itu juga merombak tradisi berpikir tata kelola kenegaraan gitu ya. Jadi, nah sekarang tadi yang disebut oleh Pak Zuli dan juga Pak Syifa, saya kira ini tantangan baru 20-30 tahun terakhir ini adalah karena sebagian ya, saya katakan sebagian pemikiran keagamaan atau keislaman Muhammadiyah beririsan dengan corak berpikir
Ya tidak semua, ya kecil barangkali, tetapi dia beririsan dengan corak berpikir yang disebut al-jama'at al-mutatorrifah. Kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok intoleran, begitulah kira-kira begitu. Intoleran lah yang paling mudah ya, tidak usah menyebut teror, tidak usah menyebut radikal, tapi intoleran itu menjamur sekali. Tadi itu ya Pak Juli sama Pak Syifa itu. Nah, disitulah lalu ada yang mengoreksi bahwa kok Muhammadiyah itu tekanannya kok kepada amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar katanya gitu. Tanpa nahi mungkar ya. Masa Muhammadiyah harus sweeping di jalan kan ya enggak lah ya. Tetapi itu ada kritik dari masyarakat semacam itu. Nah itu kemudian ya enggak tahu 20 tahun terakhir itu ya baru 3-4 tahun terakhir agak mereda ya. Agak mereda 3-4 tahun terakhir sejak tahun 2017. Tapi sebelumnya kan luar biasa itu. Ya, dari tahun 2000 sampai 2017 saya kira. Oke, begitu. Nah, maka ada fenomena-fenomena yang disebut sekarang conservative turn itu. Nah, bagaimana itu? Maka kita harus melihat bahwa pembaharuan dalam khazanah itu, pemikiran Islam itu, saya melihat ada dua, dan ini juga seminar dulu waktu saya baru datang dari Turki tahun-tahun 92, 94, saya kira Muhammadiyah sudah bicara itu, 92, 94 tentang pembaharuan Islam itu purifikasi atau dinamisasi. Nah, gitu. Rupanya, nah ini penting nanti Mas Sukiti bisa masuk di situ juga. Jadi kalau purifikasi, itulah yang kembali kepada teks Al-Quran dan As-Sunnah, itulah tekanannya pada purifikasi, divinely constructed meaning, nah, begitulah kira-kira. Apa ada itu divinely constructed meaning, itu Mas Sukiti mempertanyakan betul itu. Karena Mas Sukiti meyakini, termasuk saya meyakini yang ada adalah humanly constructed meaning. Nah, kita lihat bagaimana dalam sejarah Ibnu Taimiyah masalah. Ibnu Taimiyah ya, itu yang disebut di dalam Tor, itu menulis buku Ar-Radd 'alal Mantiqiyin. Jadi dia itu menolak kepada logika, artinya filsafat pada saat itu. Tahun 1700-800 tahun yang lalu ya. Nah, itu menarik, ini tahun 2022 ini akan ada seminar PhD project antara Amsterdam, Paris, Leuven, begitu. Judulnya itu saya menarik itu judul itu. Kalau ada yang mau mengikuti itu, Mas Syifa ikut, bagus tuh. Questioning the questions atau the dormancy of Ottoman Hambali, the genesis of conservative Salafism. Nah, itu saya kira itu penting untuk dilihat. The genesis of conservative Salafism itu rupanya bisa ditarik pada era Ibnu Taimiyah. Nah, itu menarik sekali. Disertasinya Cak Nur juga bicara Ibnu Taimiyah, bukan? Gitu. Nah, itulah. Maka sampai sekarang 800 tahun kemudian masih dijadikan penelitian-penelitian di universitas besar di Eropa ya. Itu tadi kerjasama Belanda, Paris sama Leuven itu tadi. Kemudian yang ya otomatis ada juga Muhammad ibnu Abdul Wahab, saya kira ya, ar-rujuk ilal Quran was sunnah. Kalau Ibnu Taimiyah tadi memang agak letterlek begitu memahaminya, ya kita masih harus mengkaji lebih lanjut apakah memang demikian. Tetapi kalau Wahabi ini agak anti intelektualisme, begitu. Jadi purifikasi itu agak anti intelektualisme, itu bisa kita diskusikan. Tetapi yang mengagetkan bahwa corak ini, corak pembaruan yang kembali teks kepada Quran dan Sunnah itu memunculkan corak berpikir yang sekarang disebut Islamis atau juga ya sebagian jihadis begitu ya, begitu.
Nah, itu saya kira yang 30 terakhir ini sangat kita rasakan, yang dalam literatur asing disebut salafism, kombinasi antara Salafi dan Wahabi, dan itu menjadi jihadis dan lain sebagainya, ISIS, begitulah kira-kira ya. Nah, saya kira relevan sekali nanti Pak Sukidi, saya kira ya meskipun Pak Sukidi tadi melihatnya adalah apakah pembaharuan itu dari teks atau dari tradisi. Nah, Pak Sukidi melihat dengan tegas, termasuk saya juga, dalam tahun 9 berapa ya, Muktamar Muhammadiyah keberapa yang saya bicara di Malang, ya Muhammadiyah itu faith in action. 45, Prof. 45. 45 ya. Muhammadiyah itu faith in action. Jadi ketika in action itu ada bau tradisinya gitu. Begitu, ada tradisi yang luar biasa ya gitu. Nah, kajian tafsir ini yang menarik Pak Sukidi, itu ditarik dari zaman awal Islam sampai ya At-Tabari, Jalalain, kemudian lewat perspektif Muqatil bin Sulaiman. Saya kira bagus sekali, yang bisa diikuti di tulisan Suara Muhammadiyah 19 seri. Nah, itu betul-betul pemikir Muhammadiyah yang asli itu. 19 tulisan berseri di Muhammadiyah. Oke. Nah, itu sedikit corak pertama. Corak yang kedua adalah pembaruan itu adalah kritik terhadap tradisi. Jadi kritik terhadap tradisi. Apakah dia mendapat inspirasi dari Quran dan Sunnah atau tidak? Ya, tetapi intinya adalah kritik kepada tradisi, yaitu kritik kepada habits of mind. Kapanpun ya habits of mind itu, artinya kritik terhadap realitas historis sebetulnya. Realitas historis bagaimana umat Islam berpikir di dalam ekosistem, ekopolitik, ekososial yang ada. Nah, itu yang disebut humanly constructed meaning. Nah, kalau humanly constructed meaning, ya kita bebas untuk mengkritik, untuk mencari hal-hal yang lebih relevan gitu. Nah, ini tokoh-tokohnya bisa disebut Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, ya, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, Abid Al-Jabiri, dan lain sebagainya. Nah, saya kira mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi Muhammadiyah tidak boleh asing terhadap begini-begini ini. Kalau dia asing terhadap pemikir-pemikir yang mengkritik tradisi, saya kira kita juga nanti tidak imbang ya ketika melihat bagaimana itu pembaharuan dalam Islam itu. Muhammad Abduh jelas sekali dia adalah sosiologi komparatif. Risalatut Tauhid itu sebetulnya isinya adalah bau-bau sosiologi juga. Ya, sosiologi komparatif artinya tradisi juga. Dia malah menulis buku Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilmi ma'al ilmi wal madaniyah. Begitu. Nah, ini seorang Muhammadiyah udah lupa semua itu tentang Abduh. Bagaimana perbandingan Islam dan Kristen di dalam bergumul di dalam ilmu pengetahuan gitu ya, dan juga di dalam peradaban. Jadi dia yang dilihat adalah tradisinya umat Islam dan tradisinya umat Kristen. Sampai-sampai ketika dia sampai Perancis, Paris, dia mengatakan, kok saya mendapatkan Islam di sini ya, praktek Islam di Paris ya, bukan di Mesir gitu. Itu kan luar biasa itu. Itu mencengangkan betul untuk saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang juga. Oke, kemudian ya Fazlur Rahman juga kritik terhadap tradisi. Double movement itu adalah kritik pada tradisi. Ya historisitas era pewahyuan dan historisitas kita sekarang. Itulah intinya daripada pembaruan itu. Hasan Hanafi tiba-tiba dia ya mungkin komparatif juga ya, lalu memunculkan Islam kiri atau kiri Islam. Maksudnya adalah liberation theology.
Saya tidak tahu dia terpengaruh oleh Guterres dari Amerika Latin atau tidak, tetapi dia memang begitu mengkritik hegemoni pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir, di Mesir. Lalu tulisan-tulisannya itu limadza ghaba minna al-ulum al-ijtimaiyah. Mengapa kita di dalam tradisi umat Islam kok tidak punya pemikiran humanitis dan juga sosial yang kuat begitu. Nasr Hamid Abu Zaid jelas an-naqd al-khitab ad-dini. Al-khitab ad-dini itu ya tradisi sebetulnya. Jadi begitu. Habits of mind. Al-Jabiri tadi sudah disebut juga al-aql al-mukawwan dan aql al-mukawwin. Al-aql al-mukawwan ya itu tradisi. Yang dikritik itu tradisi. Mau Bayani, mau Burhani, mau Irfani, apalagi kalau terpecah-pecah. Itu tradisi itu. Al-Jabiri juga mengkritik itu gitu. Kalau dengan perspektif teori al-aql al-mukawwan dan al-aql al-mukawwin. Begitu. Kemudian Abdullah Sa'id tentang tekstual, kemudian tekstual, semi tekstual, dan kemudian kontekstual. Saya kira kontekstual dan semi tekstual juga tradisi juga. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya kira juga begitu. Itu tadi di luar negeri, di Indonesia juga itu tadi saya sudah sebut Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sebagai pelopornya, ya, Islam berkemajuan. Tadi sudah saya sebut contoh-contohnya, pendidikan, tentang arah kiblat, tentang yatim piatu. Yatim piatu, saya tidak tahu apakah itu berpengaruh dari tradisi misionaris Kristen, gitu ya. Yang jelas saya adalah itu. Kemudian mendirikan PKO, penolong kesejahteraan umum. Penolong kesejahteraan umum itu dulu PKU di awal-awal. Mukti Ali tadi ya, kemudian masuk agree and disagreement di dalam dialog antar umat beragama. Harun Nasution tadi, Nurholis Majid, keislaman, keindonesiaan, kemodernan, begitu kira-kira. Abdurrahman Wahid itu pribumisasi Islam. Tuhan tidak perlu dibela. itu luar biasa itu. Penolong kesengsaraan umum ya, penolong kesengsaraan umum. Betul itu. Mas Ridwan itu. PKO. Oke. Lalu apa yang mau diperbaiki sekarang gitu? Apakah memang harus terus-menerus ada gerakan pembaharuan? Oh iya, saya kira iya. Sebelum Covid itu Rektor Al-Azhar Ahmad Thayyib itu ngersulo ya, bahasa Jawanya ya, berkeluh kesah, ngersulo. Loh kok begini ya pendidikan Islam sekarang ini setelah media sosial masuk, tadi katanya kok semakin dangkal ya, bersumbu pendek. Lalu mengundang semua pemikir muslim di seluruh dunia, mufti, ulama, cendekiawan untuk di dalam pidatonya dia mengatakan mengapa dakwatul Islam sekarang mengarah kepada dakwatul ta'assub. Ini tradisi baru setelah media sosial kayak begitu. Takfir ya, rafdul ghair. Dia sebut rafdul ghair, menolak keberadaan orang lain yang berbeda. Karahiyatul ghair, tidak suka dengan adanya orang lain. Saya kira itu problem-problem. Lu mengapa sekarang pemikiran keislaman ya tidak semua, tetapi ada kecenderungan terjun ke bawah yang saya istilahkan lower order of thinking, skill. Jadi memang ya, itu yang kalau bahasanya bahasanya Rektor Al-Azhar itu adamu al-jiddiyah, tidak tekun. Potong kompas kata Mas Syifa tadi ya, dangkal, shallow tadi ya. Adamu dirosah kafiyah, tidak sabar, potong kompas, sumbu pendek gitu. Tidak ada tradisi belajar. Saya kira ini problem yang harus dihadapi. Ini tradisi baru yang dibawa oleh media sosial gitu. Adamu i'dadin ilmiyin sabiq. Enggak tahu kita tradisi khazanah intelektual
seperti yang akan disampaikan Pak Sukiti di dalam tafsir itu. Oh, begitu kira-kira. Maka perlu tajdid. Maka yang aneh, kalau Muhammadiyah kan sudah 1912 ya. Tetapi di Mesir, di Al-Azhar, baru dicanangkan kemarin, 2020. Baru Februari lalu membuat markaz, pusat studi, Markazul Azhar Liturath wa Tajdid. Oh, gitu. Jadi Al-Azhar mengikuti Muhammadiyah. Ya, ya. Al-Azhar itu sekarang mengikuti Muhammadiyah, tapi 112 tahun kemudian gitu ya. Muhammadiyah sekarang juga menghadapi problem-problem sendiri, tetapi intinya memang ada masalah memang. Ada masalah di dalam keberagamaan kita. Maka kita harus berpikir kritis tadi supaya metodenya itu tidak stagnan begitu. Nah, maka bagaimana metode tajdid al-khitab ad-dini? Nah, ini nanti setelah itu saya akan menyinggung sedikit Pak Sukiti lagi dan saya selesai. Yang pertama adalah apa yang diperbaharui itu, gitu ya. Nah begini, bagi orang yang nggak suka pembaruan, ya dia mengatakan Islam ya Islam, nggak usahlah ada Islam kok diperbarui segala macam. Nah itu yang defensif apologis begitu. Nggak ada ya Islam gitu. Tidak ada itu pemikiran Islam gitu kira-kira ya. Tidak ada itu. Islam dan pemikiran Islam sama saja gitu. Nah, saya membedakan itu ya. Dengan literatur baru kita bisa membedakan antara Islam dan pemikiran Islam. Maka namanya tajdid itu, pembaharuan itu memang kata kuncinya perlu dibedakan secara tegas antara Islam dan pemikiran Islam. Begitu. Perlu dibedakan secara clear and distinct antara Islam dan penafsiran Islam. Nah, Mas Sukiti lah nanti yang menyebut penafsiran itu luar biasa itu, multifocal, kemudian kontradiksi, plural, begitu. Nanti kita dengarkan dari beliau ya. Nah, maka termasuk Islam berkemajuan di Muhammadiyah itu juga tidak boleh stagnan. Dia juga harus selalu berpikir ulang menghadapi tantangan-tantangan zaman yang baru gitu. Asal kita bisa membedakan itu, saya kira kita akan akan mudah bisa menerima. Oh iya ya, pembaruan itu needed, diperlukan, bahkan necessarily perlu karena semua agama itu jatuh pada pemikiran keagamaan sebetulnya, begitu kan? Atau penafsiran keagamaan. Maka sekali lagi saya apresiasi kehadiran Pak Sukiti akan memperkuat barisan ini karena terminologi yang digunakan saya kira dari tafsir tadi menjadi penting. Pak Sukiti mengatakan bahwa pembaruan Islam harus dimulai dari tradisi. Dan itu tadi saya tarik sedikit khazanah intelektual lama dan baru, memang itu yang mereka lakukan gitu. Bukan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak. Oke. Kembali kepada Al-Qur'an as-Sunnah itu tafsirannya itu tetap pada manusia gitu. Jadi ada kata-kata yang dia tandaskan bukan ar-ruju' ilal Qur'an tetapi ar-ruju' ila tafsir. Itu yang nggak tahu itu. Saya sih biasa mendengar begitu, tapi bagi yang belum pernah dengar, wah ini ekstrim ini, gitu ya. Padahal itu biasa-biasa saja gitu. Makna Al-Quran adalah produk pemikiran manusia. Jadi makna Quran itu sesungguhnya produk pemikiran manusia itu. I fully agree itu. Bukan sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Muhammad. Tidak. Nah, itu nanti sebenarnya ada diskusi tersendiri ini. Saya senang disebut-sebut peran kenabian Muhammad, bukan peran Jibril.
peran kenabian Muhammad. Makanya Muhammadiyah itu sudah dari segi nama udah bagus itu. Muhammadiyah itu artinya peran Muhammad itu penting sekali di dalam keberagaman Islam. Bukan peran madhab, bukan sekedar peran madhab, tetapi ada peran Muhammad. Apa ya dalam An-Najm itu nanti Pak Suhaib, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Saya senang membaca tulisan Pak Sukidi tentang itu. Jadi bukan Jibril yang sebagai perantara atau sebagai tukang posnya itu, tetapi sebenarnya langsung Muhammad dengan Tuhan. Gitu. Wah, itu bagus. Itu nanti tapi mungkin forum lain ya. Nah, maka komunitas tafsir atau komunitas penafsir, community of interpreters, yaitu tadi semua yang saya sebut di atas itu adalah community of interpreters yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itulah critical thought yang dimaksud. Kita tidak membebek, tidak mengikuti begitu saja. Dan community of interpreters itu beragam, plural katanya, plural, beragam, dan bahkan kontradiktif. It's okay, karena itu adalah untuk mempertajam hakikat keberagamaan itu. Terakhir saya akan mengakhiri, waktu saya sudah habis. Saya lalu teringat pemikiran Abdul Karim Sorus. Ketika membaca Pak Sukidi itu, saya terbayang pemikiran. Jadi ada foundational principle di dalam pembaharuan Islam, pembaharuan pemikiran atau penafsiran keagamaan dengan teori al-qabd wal basth. Teori al-qabd wal basth itu ada dimensi usul fikih, ada dimensi tasawuf, ada dimensi kalam di situ ya. Al-qabd wal basth itu diambil dari usul fikih. Al-umur idza tasa'at dhaqat wa idza dhaqat ittasa'at. Begini, saya kira mahasiswa magister doktor di Muhammadiyah harus mengenal usul fikih dengan baik. Nah, ini saya kutip begini. Religion or revelation for that matter is silent. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam tradisi Islam ya, agama ya, apalagi wahyu itu sebetulnya diam 1000 bahasa itu sebetulnya. Nah, siapa yang membunyikan supaya hidup, yang membunyikan makna, yang memberi makna, bisa keras, bisa lembut, bisa kompromi, bisa jadal, yaitu para penafsirnya. Para penafsirnya. Oh, ini ketika Ali bin Abu Thalib berhadapan dengan Khawarij, saya kira ini isunya. Dia angkat Quran, Ali, kemudian dia bilang sama orang-orang yang menentangnya, ini loh Quran ini, kalau saya angkat, dia diam 1000 bahasa. Siapa yang memberi makna ini? Ya kita-kita ini, gitu. Kita-kita ini, para mufassir itu, gitu. Maka the science of religion is relative. Maka ulumuddin, ilmu-ilmu agama itu sesungguhnya relatif. Jangan dimutlakkan. Kalau dimutlakkan stagnan dia. Relative to presupposition, relatif tentang anggapan terkait dengan anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh kelompok, dan kelompok itu mempunyai kepentingan-kepentingan. The science of religions, ulumuddin, sebetulnya yang harus ditembak itu ulumuddin itu, termasuk tafsir tadi itu, is age bound. Dia itu sebetulnya terjebak oleh waktu sebetulnya. Karena presupposition, anggapan-anggapan itu, ya itu anggapan pada era abad. Assalamualaikum Pak Amin. Sepertinya suaranya memang terputus ya. Bisa jadi, baik. Bisa jadi memang benar dan terlepas dari kontradiksi, tetapi the science of religion atau ulumuddin itu is not necessarily so. Dia tidak bisa lalu bebas dari kontradiksi, tidak bisa. Dia adalah multivokal dan juga
kontradiktif itu tadi. Maka religion may be perfect or comprehensive, memang agama mau Islam mau yang lain bisa saja dia sempurna dan komprehensif, tetapi ulumuddin, ilmu-ilmu agama tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Itu ya sangat-sangat relatif. Terakhir, religion is divine memang. Agama itu memang suci, ya, memang sakral. But its interpretation is thoroughly human, tetapi interpretasinya itu sangat-sangat manusiawi sekali, sesuai kepentingan-kepentingan organisasi, sesuai kepentingan mazhab, sesuai kepentingan pandangan-pandangannya begitu. Dan itu semuanya adalah this worldly sebetulnya. Ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan isu-isu yang sedang dihadapi ya begitu. Nah, dari situ saya akan menutup, selesailah saya. Dalam arti manhaj yang diperlukan adalah bagaimana kalau begitu, bahwa kalau pembaharuan itu ar-ruju' ila tafsir, maka bagaimana manhajnya itu. Nah, itu saya kira itu I live for the discussion. Saya nanti menunggu pada diskusi pada para attendees zooming ini ada zoomiyah ini tadi. Begitu saya kira pengantar singkat diskusi mengayu bagio Pak Sukidi di dalam menjelaskan bagaimana ar-ruju' ila tafsir gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Syifa. Terima kasih banyak Pak Amin atas pengantarnya yang sangat komprehensif. Tadi kita diantarkan bagaimana tradisi pembaharuan itu dari tradisi maupun terhadap tradisi, baik dalam konteks Islam secara global di Timur Tengah, bagaimana diskursus pembaruan itu terjadi, dan kemudian juga dibawa ke Indonesia dari Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satunya adalah pembaruan misalnya arah kiblat gitu. Nah, salah satu juga yang dihantarkan oleh pembicara kita berikutnya itu juga mungkin sedikit banyak model pembaruannya adalah bukan membalikkan, boleh dibilang membalikkan arah kiblat. Kalau arah kiblat sebelumnya itu adalah ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah, sekarang ar-ruju'nya bukan ke Quran dan Sunnah, tapi ila tafsir, sebagaimana yang tadi diberikan pengantarnya dengan baik oleh Profesor Amin. Gitu. Tapi sebelum kita mendengar dari Pak Sukidi,